Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Ilham. Di sini gue ingin membuat konten mengenai kesenian dari negara Indonesia, terutama dari daerah Jawa. Banyak sekali kesenian dan kebudayaan yang berada di Indonesia, apalagi di tanah Jawa. Dan sini gue akan membahas salah satunya ialah jaranan, atau istilahnya lebih dikenal dengan kuda kepang ataupun kuda lumping. Kuda lumping dibuat lagu menjadi kuda lumping makan beli. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, kakak doa. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, kadoy. Kuda lumping atau kuda kepang ataupun jaranan itu merupakan sebuah kesenian yang berasal dari daerah Jawa Timur, lebih tepatnya di daerah Kediri dan sekitarnya. Jaranan juga mempunyai banyak berbagai jenis ataupun macamnya, tapi gue gak akan bahas tentang macam-macam atau jenis-jenis jaranan tersebut. Gue di sini hanya ingin menjelaskan tentang sedikit mengenai tokoh yang diperankan di dalam seni tari jaranan, dan juga cara memegang serta memakai topeng barongan, atau lebih dikenal dengan istilah Prabu Simo Barong ataupun caploan. Nah, ini tokoh-tokoh yang ada di seni tari jaranan ataupun kuda lumping. Yang pertama itu sudah jelas pemain jaranannya atau pemain kuda lumpingnya, yaitu diperankan dengan cara membawa ataupun menunggangi kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman dan juga memegang sebuah pecut ataupun sabetan. Lalu yang kedua ada yang namanya Prabu Celeng Srenggi. Prabu Celeng Srenggi ini dimainkannya ataupun diperankannya dengan cara memegang tiruan seekor binatang babi ataupun celeng yang terbuat dari anyaman maupun dari kulit. Lalu yang ketiga yaitu caploannya ataupun Simo Barong tadi yang gue jelaskan. Ini digunakannya ataupun diperankannya dengan cara memegang sebuah topeng. Walaupun topeng, tapi ini tidak dipasang di muka, tapi dipegang, karena memang cara memainkannya seperti itu. Lalu ada Patih Simo Kumbang, yaitu wakil dari Prabu Simo Barong tadi. Sama wujudnya seperti Prabu Simo Barong, tapi lebih kecil, dan digunakannya atau dipakainya dipasang di muka. Lalu ada hewan yang namanya macanan dan kera ataupun monyet. Kedua hewanan ini ataupun binatang ini digunakannya juga di muka karena berupa topeng. Dan kedua binatang ini, macanan dan kera ini, merupakan prajurit terbaik dari Prabu Simo Barong tadi. Lalu ada pentulan ataupun lebih dikenalnya dengan Prabu Klono Sewandono. Ini sama digunakan di muka. Dan yang terakhir ada bantengan. Nah, bantengan ini biasanya disebut bantengan suro. Mungkin kalau nggak salah, bantengan ini merupakan binatang peliharaan dari Prabu Klono Sewandono tadi. Digunakannya ataupun dimainkannya dengan cara memegangnya sama seperti barongan, tapi ini dimainkan dua orang ataupun satu orang. Walaupun topeng tetap tidak ditaruh di muka, tapi mainkannya dengan cara dipegang. Dan sedikit penjelasan, Celeng dan Prabu Simo Barong itu merupakan musuh dari pemain jaranan ataupun kuda lumping tadi, serta juga musuh dari Prabu Klono Sewandono. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, gua akan nunjukin bagaimana cara memainkan dan memegang sebuah caploan ataupun barongan yang bernama Simo Barong. Oke. Nah, ini guys, ini namanya caploan ataupun
di dalam jaranan itu dikenal sebagai Prabu Simo Barong. Ini yang gua punya terbuat dari bahan kayu, yaitu kayu nangka. Mungkin ada lagi yang lebih bagus, yaitu dengan menggunakan kayu jati. Kalau menurut gua, barongan ini merupakan barongan lawasan. Kenapa gue bilang seperti itu? Kenapa gue bilang ini barongan lawasan? Karena bisa dilihat dari ukirannya. Ukirannya tuh sangat kosong ataupun jarang-jarang sekali. Kalau yang zaman modern kan udah banyak ukirannya di sini. Kalau ini menurut gue lawasan, dan juga yang udah modern tuh tarinya itu udah ada 4. Ini cuma ada 2 di belakang, di sini, dan di depan. Kalau yang udah modern tuh menurut gua di sini ada, memang benar di sini ada 1, terus di bawahnya pokoknya sini 1, di belakang 1, di bawahnya juga 1, jadinya 4. Dan juga ini barongan yang gua punya merupakan barongan dulu dimainin di sebuah grup jaranan di daerah Anjuk, Jawa Timur, grup jaranan lawasan. Dan gue dibagi barongan ini sebab saudara gue itu merupakan salah satu dari kru jaranan tersebut. Sombong amat. Jadinya gue dibagi ini, daripada dia buang, katanya mau dibuang, mendingan gue ambil, gue bawa pulang. Dan ini juga dulu nggak kayak gini guys, nggak ada catnya. Kita tuh udah luntur, udah nggak ada warnanya. Ini gue cat lagi walaupun jelek, ya lumayan lah daripada nggak ada warnanya ya kan, daripada hambar. Nah nih gue mau ngasih unjuk cara megangnya. Ini topeng tuh, topeng, tapi ini besar sekali. Dan ternyata asal lo tahu, ini ternyata di belakangnya itu ada pegangannya. Tuh ada 2 kayu yang menonjol, ada pegangannya ternyata. Jadi cara megangnya tuh kayak gini ya, bukan kayak gini ataupun kayak gini. Kalau lu mau megang kayak gini, hasilnya kayak gini, sakit tangannya. Kalau lu megang kayak gini, hasilnya kayak gini. Nah kalau lu megang kayak gini, hasilnya jadi hasilnya kayak gitu, yang bener kayak gitu. Gua ajarin ini bagi lulu semua yang seandainya nanti mau masuk grup jaranan tapi mau main barongan nggak tahu cara mainnya, gua ajarin sedikit-sedikit. Walaupun gua juga belum ahli, tapi gua akan nge-share ilmu gua sedikit buat lulu pada. Pokoknya unjuk megang kayak gini. Nah oke, gua turun mainnya gini, udah bisa kelihatan. Nah, cara gerakinnya gimana sih? Cara gerakinnya gampang, tinggal lu ngikutin gerakan seekor ular yang sedang menggeliat kayak gini. Set. Kayak gitu. Kalau lebih seru lagi biar kelihatan hidup, kita bisa dicaplok seperti ini, bisa tutup kayak gini. Biar lebih kelihatan hidup, mulutnya bisa lo gerakin seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa terlihat lebih hidup dan lebih menarik gitu loh, lebih seru. Kalau mau jadi pembarong itu emang berat akan mengangkat bebannya, berat akan cara memainkan, itu berat semua. Karena selalu tahu
barongan ini beratnya sekitaran 5 kg hingga 7 kg. Bayangin berat kan? Itu dipakainya di kepala lagi, ya kan? Bermainnya juga lama, nggak cuma beberapa menit, tapi bisa berjam-jam memainkan barongan ini. Ditaruh di atas kepala. Jadi kalau lu mau jadi pembarong yang handal, ingin masuk ke suatu grup jaranan dan ingin menjadi pembarong yang handal, banyak-banyakin latihan supaya lu bisa handal, bisa terkenal di daerah-daerah lu, di kesenian jaranan lu, dan bisa membawa kesenian Indonesia ke mancanegara. Tuh baru hebat. Dan juga kalau misal main juga tadi yang gue jelasin, jangan selalu ditutup, jangan selalu ditutup kayak gini. Karena kenapa? Karena tangan kiri dan tangan kanan lu itu nggak bakal sinkron. Tangan kanan lu akan nopal, jadi bakalan pegel yang tangan lu sebelah kanan ini. Karena ini beda tuh, ini lebih naik, lebih tinggi, sedangkan ini lebih turun. Jadinya harus tetap dimangapin atau dibuka gitu, biar lu nggak terlalu pegel-pegel banget gitu. Cara memegangnya gini ya guys ya, jangan seperti tadi. Oke guys, kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang. Oke guys, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.